Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak sekalian, siswa-siswi baru kelas 1A Madrasah Muallimin Muallimat Fakhrul Ulum yang sangat saya cintai. Di dalam kesempatan yang bahagia ini, marilah kita sekalian senantiasa memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita sekalian sampai pada saat ini kita masih diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali. Sehingga tidak ada ucapan yang paling baik kita ucapkan dalam bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengucapkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di dalam permulaan kegiatan belajar mengajar tahun 2021-2022 ini nanti kita diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, untuk di kelas 1A Madrasah Muallimin Muallimat ini, kebetulan saya mengajar pelajaran tauhid. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran tauhid tersebut, sebagaimana yang saya sampaikan pertama tadi, kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana salah satu kenikmatan kamu sekalian dapat belajar di Madrasah Muallimin Muallimat ini. Mengapa saya sampaikan? Karena kamu-kamu sekalian ini adalah termasuk daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala akan menjadi orang yang baik. Kamu sekalian ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala akan dijadikan menjadi orang-orang yang baik. Salah satu tandanya kita pada saat ini dikehendakkan oleh Allah Ta'ala belajar pada suatu madrasah yang di dalam madrasah itu ternyata pelajaran-pelajaran agamanya sangat banyak sekali. Bahkan kamu nanti selama 1 tahun di kelas 1A ini pelajarannya adalah pelajaran yang terkait dengan agama semuanya. Mulai daripada pelajaran dasar, ada yang dinamakan pelajaran PEGU, yang mana pelajaran yang semacam ini belum pernah kamu pelajari sebelum kamu belajar di madrasah ini. Ada yang namanya pelajaran tahaji, ada yang namanya pelajaran khot, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Maka di dalam kesempatan ini, marilah kita mulai belajar kita di Madrasah Muallimin Muallimat ini dengan membaca Fatihah, ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu
Alaihi Wasallam bersamaan dengan para nabi, keluarga-keluarganya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi, para tabi'in, para tabi'in, kemudian kepada para ulama-ulama, kepada guru-guru kita, pendiri Pondok Pesantren Bahrul Ulum, khususnya pendiri Madrasah Muallimin Muallimat ini, dan khusus lagi kepada guru-guru kita sekalian, serta kita sekalian yang belajar di sini, kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, bahwa pelajaran tauhid di kelas 1A Madrasah Muallimin Muallimat ini menggunakan kitab tauhid yang namanya Aqidatul Awam. Kitab tauhid Aqidatul Awam. Sebelum kita memulainya, kita juga membaca Fatihah lagi dikhususkan kepada beliau yang mengarang kitab Aqidatul Awam ini. Semoga kita diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, khususan ila muallifi hadal kitab wa usulihi wa furu'ihi wal muntasibina bihi syai'ul lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di dalam permulaan kitab Aqidatul Awam ini, beliau memulainya dengan bacaan basmalah. Dengan bacaan basmalah. Cuma pada hari ini saya tidak menulis dulu, insya Allah nanti saya tuliskan ketika kita sekalian sudah belajar langsung dengan tatap muka. Semoga saja pandemi ini tidak lama sehingga nanti kita bisa belajar dengan tatap muka dengan sebaik-baiknya. Maka saat itulah saya menuliskan nazm-nazm itu bersamaan dengan maknanya serta pengertiannya sekaligus penjelasannya. Namun pada pertemuan yang pertama ini, di samping perkenalan, insya Allah kamu sudah mengetahui sebelumnya tentang nama saya. Nama saya Luqmanul Hakim. Alamatnya Pondok Pesantren Al-Halimiyah, Tambak Beras Barat, Jombang. Jadi baratnya sungai, sana baratnya jalan raya. Anak-anak sekalian, di dalam bab yang pertama, di dalam bab Aqidatul Awam, beliau menjelaskan tentang permulaan kitab Aqidatul Awam ini. Beliau memulainya dengan bacaan basmalah. Dengan bacaan basmalah. Mengapa beliau memulainya itu dengan bacaan basmalah? Karena Nabi Muhammad itu dawuh, segala sesuatu perbuatan yang permulaannya dimulai dengan bacaan basmalah, maka perbuatan itu nanti akan diberkahi oleh Allah.
maka perbuatan itu akan diberkahi oleh Allah. Di samping suatu pekerjaan yang dimulai dengan basmalah itu nanti akan diberkahi oleh Allah. Yang nomor dua, orang yang memulai suatu pekerjaan dimulai dengan bacaan basmalah, maka ketika orang itu melakukan sesuatu, ia dihindarkan oleh Allah Ta'ala daripada keikutsertaan setan dalam melakukan sesuatu itu. Jadi enek wong kok ngawiti pekerjaan, kok kawitane dikawiti kelawan ucapan bismillah, barang sing dikerjakno iku dijogo dening Gusti Allah Ta'ala sangka setan, sehingga setan gak ngrewangi lan gak melok-melok pekerjaan itu. Contohnya yang sering kita dengarkan dari orang tua kita dulu, lek mangan maca bismillah. Iku lek mangan kawitane maca bismillah dhisik aja ngermongan mangan. Sebab lek enek wong mangan kok kawitane gak diwiwiti kelawan ucapan bismillah, barang sing dipangan iku ketoke kaya saman pangan dhewe, tapi hakikine kono iku enek setan sing melok mangan nggone panganan sampeyan iku. Ini panganan iku. Tetapi kalau memulainya itu dengan ucapan basmalah, maka dihindarkan oleh Allah daripada keikut sertaan setan dalam makan yang makanan itu sampean makan itu. Ini terjadi pada waktu zaman Nabi Isa itu pernah terjadi. Ya, pernah terjadi. Ada satu keluarga, setiap makan ia tidak pernah membaca basmalah karena memang dia itu bukan orang Islam, bukan orang yang beriman. Sehingga ketika ia itu makan setiap hari, setiap waktu, setan itu ikut terus di rumah itu makan bersamaan dengan keluarga itu. Tetapi suatu ketika rumah itu, penduduk rumah itu masuk agama Islam, karena diislamkan oleh salah seorang utusan daripada Nabi Isa yang bernama Nauf. Sejak itulah diajari oleh Nauf keluarga itu setiap akan makan diajak membaca basmalah. Bahkan bukan cuma itu. Ketika orang yang bernama Nauf itu masuk ke dalam rumah yang di situ banyak setannya, itu semuanya lari. Lari setannya itu. Itu padahal yang diucapkan itu hanya sekedar bismillah, tidak sampai pada lafaz ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Tidak sampai pada lafaz ar-Rahmanir-Rahim, cukup mengatakan bismillah, setan sing manggon gone omah kono iku melayu kabeh. Setelahnya itu Nauf diajak masuk ke dalam rumah untuk makan bersama-sama keluarga itu. Nauf memulainya dengan ucapan basmalah, setan juga lari semuanya. Sehingga karena kejadian yang semacam inilah akhirnya satu keluarga itu kemudian masuk Islam, beriman kepada Allah. Jadi di dalam permulaan kitab Tauhid ini pada bait yang pertama beliau memulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu dijadikan bentuk nazm, yang nazm itu berbunyi
ini abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani, itu pada bait yang pertama. Kemudian setelahnya beliau memulainya dengan ucapan bismillah, beliau menindaklanjuti pada bait yang nomor 2 dengan ucapan hamdalah. Ucapan hamdalah itu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, atau ucapan yang mengandung pujian kepada Allah. Pada bait yang nomor 2 itu falhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Nah, yang penting diantaranya bagi kita sekalian, orang membaca hamdalah iku maceme enek papat. Orang membaca hamdalah itu macamnya ada 4. Yang pertama, ada kalanya orang membaca hamdalah itu berhukum wajib. Yang nomor 2, ada orang membaca hamdalah itu hukumnya sunat. Yang nomor 3, ada kalanya orang membaca hamdalah itu hukumnya sunnah. Yang nomor 2 hukumnya sunnah. Yang nomor 3, ada kalanya membaca hamdalah itu hukumnya makruh. Dan yang nomor 4, membaca hamdalah itu berhukum haram. Jangan dikira kalau ucapan hamdalah itu mesti bisa menyebabkan orang yang mengucapkan itu dapat pahala. Belum tentu. Malah ada orang mengucapkan ucapan hamdalah tidak mendapatkan pahala, justru malah mendapatkan dosa. Nah, sekarang begini, kalau orang membaca hamdalah itu ada 4 macam. Ada yang nomor 1 berhukum wajib. Siapakah orang yang membaca hamdalah itu hukumnya wajib? 1 diantaranya orang yang sedang sholat ketika membaca Fatihah. Ene uang sholat pas wayahe maca Fatihah dadak alhamdulillah dipencoloti, mari muni bismillah dadak langsung ar-rahmanir-rahim. Dalek langsung bismillah langsung ar-rahmanir-rahim, gak ade alhamdulillahirabbil alamin, berarti oleh maca surat Al-Fatihah disuda sayat. Piye ya salate ora dadi, kudu diwaca kabeh mulai bismillah sampai waladhdallin iku. Iku jenenge maca hamdalah hukume wajib. Contohnya membaca hamdalah yang hukumnya wajib lagi diantaranya ketika ada orang yang khutbah untuk khutbahnya sholat Jumat. Ya, jadi yang nomor 2, orang membaca hamdalah hukumnya wajib, diantaranya orang yang sedang khutbah untuk khutbahnya sholat Jumat. Sehingga lene wong khutbah kanggo khutbah sholat Jumat, kok nggone khutbah gak enek bacaan hamdalahnya, maka khutbahnya itu tidak sah karena tidak melengkapi rukun daripada khutbah itu. Akibatnya piye? Akibatnya ya lek wis digawe salat Jumatane katut gak sah mergo khutbahe wis ora sah krana gak memenuhi rukune, sebab nalika khutbah gak maca hamdalah.
Itu contohnya membaca hamdalah hukumnya wajib. Yang nomor 2 tadi saya sampaikan, orang membaca hamdalah itu hukumnya sunnat. Kapan kita disunatkan membaca hamdalah? Kapan saja, di mana saja, keadaan apa saja. Gundi wae, kapan wae, piye wae keadaane, kita disunatkan untuk membaca hamdalah. Mengapa kita disunatkan? Karena kita sekalian ini tidak lepas terus-menerus dapat kenikmatan dari Allah. Sebab kita ini terus-menerus tidak pernah lepas daripada kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita sekalian. Suatu ketika kamu tengok-tengok ngenteni gurune. Akhirnya saat itu kamu mengucapkan ucapan alhamdulillah, itu hukumnya ya sunnah. Barang sampean tengok-tengok muni alhamdulillah, terus ditakoni, apa sampean tengok-tengok kok muni alhamdulillah? Sama jawab, saya diberi nikmat oleh Allah. Nikmatnya berupa apa? Ya nikmat berupa iso tengok-tengok itu. Tengok-tengok itu nikmat lah gitu. Banyak sekali orang ingin tengok-tengok tetapi tidak diberi oleh Allah Ta'ala bisa tengok-tengok. Nek sampean kepingin roh buktine sampean yang rumah sakit bukono iku akeh wong kepingin tengok-tengok tapi gak iso tengok-tengok. Ya. Jadi lek sampean kepingin roh buktine sampean yang rumah sakit bukono iku akeh orang yang sebenarnya ingin bisa tengok-tengok tetapi mereka belum diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan bisa tengok-tengok. Sehingga kita sekalian sekalipun dalam keadaan tengok-tengok itu kita tidak lepas daripada kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sekalian. Dan kenikmatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita sekalian ini tidak bisa dihitung satu persatu. Jadi nikmat sing diparingake Allah Ta'ala yang kita kabeh iki dihitung siji-siji gak iso mergo saking akeh. Alhamdulillah diberi nikmat. Ya. Mata kita bisa melihat membedakan antara bermacam-macam warna. Tapi ingatlah suatu ketika nanti kenikmatan itu akan diambil oleh Allah Ta'ala sedikit-sedikit. Alhamdulillah seperti kamu sekalian sekarang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dalam keadaan giginya sempurna. Tetapi suatu ketika nanti gigimu itu akan berkurang. Saat gigi itulah berkurang, kamu bisa membedakan antara saat kamu giginya masih utuh, kalau giginya itu berkurang. Jadi saya ulangi, yang nomor 2, ada kalanya membaca hamdalah itu hukumnya adalah sunnah. Yang nomor 3, ada kalanya orang membaca hamdalah hukumnya malah makruh. Nah kalau hukumnya makruh ya lebih baik tidak usah diucapkan, tidak usah dibaca. Kapan orang itu
dimakruhkan membaca hamdalah. Di antaranya ketika kamu sekalian dalam keadaan di dalam WC. Mari tuku rujak, kepedesan, wetenge lara, melayu nyang WC, kae dodok metu brol. Barang metu brol, lorone ilang, saking legone dadak mbok kono muni alhamdulillah, itu hukumnya malah makruh. Itu hukumnya malah makruh. Mengapa? Karena kamu masih dalam keadaan di suatu tempat yang sangat kotor, yang sangat menjijikkan. Tidak layak saat itu kamu menyebut-nyebut nama Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu mempunyai cincin. Cincinnya Nabi Muhammad itu tulisannya Muhammadur Rasulullah. Setiap beliau akan masuk ke dalam WC, cincin itu dilepas. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar Nabi Muhammad itu ketika masuk ke dalam WC tidak membawa sesuatu yang di situ ada tulisan lafaz Allah. Nah, itu diantaranya. Ya, itu diantaranya. Lah kalau pada waktu zaman Kanjeng Nabi itu berupa cincin, contohnya seperti sekarang ini. Orang punya HP. HP ini biasanya lek ditelepon enek azane. Itu kalau kamu kebetulan membawa HP itu masuk ke dalam WC, HP-nya supaya kamu matikan saja. Sebab lek HP ini gak saman pateni, sampean melgunggu WC, tengah-tengah dodok, ambek mercing dibel kancane, akhirnya gue juru WC enek ada. Tentunya itu adalah kurang baik. Nah, opo tahap ini tuh saya sing gawe HP iki sing kaya. Ya. Itu namanya orang membaca hamdalah itu hukumnya adalah makruh. Karena apa? Karena ia pada saat itu berada pada suatu tempat yang tempat itu tidak layak untuk menyebut nama Allah. Yang nomor 4, ada kalanya orang membaca hamdalah hukumnya tambah haram. Jangan dikira. Contohnya apa? Orang membaca hamdalah itu malah hukumnya haram. Contohnya ada orang baru berbuat maksiat saking bungai dadak nalika bungah muni alhamdulillah, mengucapkannya alhamdulillah karena ia merasa bahagia, bahagianya karena ia baru melakukan suatu maksiat, maka mengucapkannya lafaz alhamdulillah hukumnya haram. Ana wong mari merampok oleh bondo akeh. Sing duwe bondo diperkosa pisan. Saking legone dadak muni alhamdulillah. Itu hukumnya haram. Mengapa hukumnya haram? Sebab dia mengucapkan hamdalahnya itu sama dengan melecehkan kepada Allah itu. Ya, sama dengan melecehkan kepada Allah. Karena apa? Ia melanggar aturan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Ta'ala. Ternyata malah ia melakukan saking bahagianya. Ia mengucapkan ucapan hamdalah.
Maka ucapan yang demikian itu adalah berhukum haram. Jadi pada bait yang pertama itu beliau menjelaskan bahwa beliau memulai kitab itu dengan ucapan basmalah. Dengan ucapan basmalah. Ya, sekarang saya tulis. Menit enggak? Sepirang menit. Saya mari tak turun. Nah, ini saja dulu. Besok ditulis dilanjutkan. Jadi sampean harus menulis nanti kalau sudah tatap muka tulisan iki tak delok kabeh situk-situk. Lan pelajaran tauhid ini nanti nadom-nadomnya dihafalkan. Dihafalno. Sing gak apal ngadeg nduk ngarep ngapalno sampai apal. Waktune entek kok durung apal utang minggu berikutnya nyaur ngapalno. Sudah ya, sampai di sini dulu karena memang waktunya terbatas. Semoga kita sekalian diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.